ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Apa kekuatan terbesar Luo Feng saat ini? Itu adalah cakar kanan binatang bertanduk emas dengan 97 batu sungai darah di dalamnya, patung dewa binatang, 3 gambar kuno, merobek langit dan tanah, kombinasi dari 4 itu. Sebelum dia pergi ke dunia Blood River, kekuatan terbesarnya adalah klan Mosa, tablet 9 alam semesta, coretan ruang waktu. Klan Mosa mempelajari hukum luar angkasa, karenanya sangat cepat. Bahkan sekali mengakibatkan pemahaman Luo Feng tentang hukum emas tertinggal dari hukum luar angkasa. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Binatang bertanduk emas itu secara alami mahir dalam hukum asal emas. Dengan melepaskan cakar pertama dari cakar kanan, perpaduannya dengan energi alam semesta meningkat 10 kali lipat. Tubuhnya sendiri sudah sangat kuat, dan 10 kali lebih kuat, dengan perpaduan pemahaman ruang, itu tidak lebih lemah dari klan Mosa lagi. Dengan tingkat pemahaman kedua hukum ini, saat melatih merobek langit dan daratan, kecepatan mengejutkan seperti apa yang akan dihasilkan? Bagaimanapun, ini adalah teknik yang diciptakan oleh generasi sebelumnya dari binatang bertanduk emas, itu secara alami cocok untuk itu. Patung dewa binatang dan 3 gambar kuno sangat dalam, tapi itu hanya karena mereka tidak memiliki metode pelatihan khusus. Namun, merobek langit dan daratan memiliki metode pelatihan khusus. Keduanya beresonansi, hanya kecepatan peningkatan saja dari binatang bertanduk emas yang mempelajari merobek langit dan cakar pertama tanah itu sangat cepat. Terutama dalam beberapa bulan ini, sejak dia memperoleh patung dewa binatang, kecepatan peningkatannya sendiri membuat Luo Feng tidak bisa berkata-kata. Atribut terkuat saya dalam pelatihan adalah cakar pertama. Dalam pertempuran, kekuatanku adalah bisa menggunakan sisi pembaca roh dan petarung. Luo Feng dengan cepat mengatur pikirannya, klan Mosa sebenarnya seharusnya melatih teknik ilusi. Sebagai gantinya, aku akan membiarkannya bekerja dengan binatang bertanduk emas dan melatih terutama di pemakaman. Pemakaman dan cakar pertama. Dalam hal penggunaan hukum, keduanya adalah yang paling dekat, inilah yang membuat penguburan menjadi langkah terkuat klan Mosa. Ketika saya terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan musuh, saya akan secara bersamaan menggunakan senjata roh saya. Ketika saya mencoba Gunung Langit sebelumnya, saya mengandalkan ini untuk membunuh 2 dari mereka, pikir Luo Feng. Dalam hal kemampuan pertempuran jarak dekat, Luo Feng mampu menggunakan 1 pedang untuk menahan manusia banteng itu, dan senjata roh manusia kera itu. Itu hanya sedikit dirugikan, dan saat menggunakan tingkat 5 persenjataan Nansen, alat pengiris ruang benar-benar terlempar oleh manusia banteng. Hanya saat menggunakan dunia pedang level 6 dia bisa menekannya. Kekuatan pertarungan jarak dekatku sedikit lebih lemah dari senjata rohku, tapi itu tidak terlalu jauh. Aku akan lebih fokus pada pemakaman untuk sementara, dan dengan bantuan cakar pertama, peningkatannya akan sangat cepat. Luo Feng tersenyum. Jika dia terjebak dalam kebuntuan menggunakan persenjataan Nansen, selama waktu kritis, dia akan menggunakan pisau bayangan darah untuk mendekat dan membunuh. Itu mirip dengan memiliki kartu truf saat dibutuhkan. Seberapa kuat pertarungan jarak dekat Luo Feng? Tidak ada yang benar-benar tahu, bahkan Kaisar Truyan hanya tahu apa yang telah dicapai Luo Feng di kotak kekacauan utama, gerakan yang digunakan Luo Feng untuk melewati jembatan surgawi. Selama waktu itu, pertarungan jarak dekat jauh lebih lemah daripada senjata rohnya. Seiring berjalannya waktu, para jenius tingkat alam semesta paling elit umat manusia semuanya membuat persiapan mereka untuk pertempuran kualifikasi mereka. Luo Feng juga tidak berani bersantai. Binatang bertanduk emas dan klan Mosa mengerjakan cakar dan pemakaman pertama mereka, coretan ruang waktu, 9 tablet alam semesta, 9 bola api hitam, dia memutar ulang semua adegan ini berulang-ulang del. Semuanya beresonansi satu sama lain, dan ketika dia memiliki pertanyaan dia akan pergi bertanya kepada gurunya Kaisar Truyan. Luo Feng, bagaimana dia meningkat begitu cepat? Luo Feng, kamu yakin bisa melepaskan teknik halaman ini dalam coretan ruang waktu? Tunjukkan padaku dulu. Truyan menyaksikan Luo Feng melakukannya dengan sukses. Dia menatap tajam, kegilaan, bagaimana kamu meningkat lebih cepat daripada di dunia Blood River? Benarian terkejut. Luo Feng tidak berani bersantai bahkan setelahnya. Sudah setengah tahun sejak dia kembali dari dunia Blood River. Alam semesta virtual, jembatan surgawi. Di pulau yang indah di tengah, seorang penjaga berjubah bintang hitam Bevin terkejut melihat Luo Feng muncul dari udara tipis. Luo Feng, sejak kamu melewati level 6, kamu belum kembali sama sekali. Ya, Luo Feng mengangguk. Apakah kamu akan mencoba level 7? Bevin tertawa. Luo Feng mengangguk. Kamu terlihat sangat percaya diri. Bevin tersenyum dan menunjuk ke kejauhan, tidak ada seorang pun di jembatan alam semesta 9. Saya berharap yang terbaik untuk Anda.
Jika Anda dapat melewati level 7, Anda akan benar-benar melampaui Bolan. Saya percaya saya bisa berhasil. Luo Feng tersenyum. Setelah itu ia menjadi seberkas cahaya yang bergegas ke kejauhan dari jembatan surgawi 9 alam semesta, dan terbang dengan cepat ke berbagai tingkatan. Tingkat 7, ini adalah ruang yang luas. Jembatan itu meluas keluar angkasa itu sendiri. Di ujung jembatan, melayang sebuah meteorit kecil yang berdiameter 1 km. Luo Feng, yang mengenakan baju besi merah tua berdiri di ujung yang lain, menatap meteorit yang mengambang. Pilih lawanmu, pejuang, pengontrol, penghipnotis, pilih satu dan jika kamu mengalahkannya, kamu akan melewati level 7. Suara serak bergema dari meteorit. Pengendali, kata Luo Feng. Pak, sebuah batu kecil pecah dari sisi meteorit, mendarat di jembatan itu sendiri. Itu berguling sedikit di jembatan sebelum berubah menjadi prajurit bertopeng lapis baja biru, yang berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap, dan membawa pengontrol batang panjang emas gelap. Anak muda level 9 alam semesta, sudah lama tidak melihatmu. Suara pria lapis baja biru itu sudah tua. Saya tidak akan datang kecuali saya memiliki kepercayaan diri, kata Luo Feng. Sangat bagus. Pria lapis baja biru berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap dan meraung, coba saya lihat seberapa banyak Anda telah meningkat, karena Anda memiliki begitu banyak kepercayaan diri. Gemuruh, tongkat panjang emas gelap yang dibawanya menembakkan 10 juta lampu emas. Dalam sekejap, pedang emas kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, tampaknya membengkokkan seluruh daratan dan langit. Dan berdiri di atas pesawat ulang-alik gelapnya sendiri di kejauhan, tongkat panjang emas gelap Luo Feng juga meneriakkan 10 juta lampu emas. Keduanya memiliki gerakan yang mirip, tanah dan langit di sekitar keduanya berubah total. Gemuruh, gemuruh, dunia yang luas memiliki energi pedang yang berputar. Ini adalah dunia pedang yang dibentuk oleh pria lapis baja biru itu bentrok langsung dengan milik Luo Feng. Bergemuruh, bergemuruh, bergemuruh. Kedua dunia bertabrakan, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya bentrok. Peningkatanmu mengejutkan, namun, kendalimu terhadap dunia pedang masih sedikit lebih lemah daripada milikku. Pria lapis baja biru itu menunjuk Luo Feng, pergi. Siu, pria lapis baja biru mengumpulkan satu benang energi pedang emas dan menembak Luo Feng. Kontrolku terhadap dunia pedang lebih lemah? Luo Feng masih sangat percaya diri. Sebenarnya, 2 bulan lalu, dia sudah bisa membentuk dunia pedang yang stabil. Alasan dia menunggu selama 2 bulan lagi adalah untuk mengendalikan dunia pedang dengan sempurna dan bahkan di bawah keadaan atau tekanan, untuk mempertahankan kendalinya yang stabil terhadapnya. Mengapa dia sedikit lebih lemah terutama karena Luo Feng multitasking. Dia hanya menggunakan sebagian dari kesadarannya untuk mengendalikan persenjataan Nansen. Dia melihat bagaimana kelanjutannya. Kalau begitu sekarang, saya akan menggunakan fokus penuh saya pada persenjataan Nansen. Jika saya bisa menang tanpa menggunakan pertempuran jarak dekat, maka tidak perlu untuk itu. Mata Luo Feng berbinar. Energi bilah di sekitarnya meletus, tampaknya diperkuat, segera menekan dan mendorong dunia bilah lainnya. Secara bersamaan, dia menunjuk dan berteriak, pergi. Seutas energi pedang emas ditembakkan langsung ke pria lapis baja biru itu. Ci, 2 energi dunia bilah yang terkondensasi terbentuk secara tak tertandingi, dan bilah penusuk yang berbenturan, benar-benar tersebar. Semakin jauh dari tubuh, semakin lemah dan sulit untuk mengendalikan energi dunia pedang. Oleh karena itu, setiap kali akan kental lebih dekat ke tubuh. Karena, ini adalah poin terkuat. Ci, 2 utas energi bilah emas sekali lagi bentrok dan bubar. Pria lapis baja biru, kamu akan kalah. Setelah mencoba 2 serangan, Luo Feng tidak menghemat energinya lagi, dengan dingin memerintahkan dan menunjuk pria berbaju biru itu. Siu, seutas energi pedang emas melesat ke arahnya. Tidak ada gunanya, kamu harus kembali dan berlatih lebih jauh. Kekuatanmu dekat denganku, latih 3 tahun lagi dan kamu mungkin menekanku. Latih 10 tahun lagi dan kamu akan bisa mengalahkanku. Pria lapis baja biru mengendalikan seutas energi bilah emas dan menembak ke arah Luo Feng untuk menangkis serangannya. HMPH, Luo Feng menatapnya dengan dingin. Serangan Luo Feng benar-benar berbelok dan mengelak di udara, tidak melawan serangan pria tua lapis baja biru itu. Sementara itu mengelak, itu terus menuju pria lapis baja biru. Apa? Ekspresi pria lapis baja biru berubah, kalau begitu kita akan mempertaruhkan semuanya. Kedua pengontrol cocok. Terutama di dunia pedang, mereka berdua menggunakan kekuatan penuh mereka untuk memadatkan energi pedang. Itu seperti 2 prajurit yang memegang pedang mereka, saling menebas dengan liar. Hal ini mengakibatkan pertukaran panas. Jika yang satu lebih kuat dan bisa memblokir satu serangan, dia kemudian bisa menyerang dan membunuh yang lain, itu berarti sukses.
dan gerakan Luo Feng dibuat untuk tidak memblokir serangan terhadapnya, tetapi menebas lurus ke lehernya. Ini adalah langkah bunuh diri? Itu disebut kamikaze. Siu, Luo Feng mengendalikan tembakan energi pedang itu sampai mencapai tepat di depan pria lapis baja biru, kecepatannya jauh lebih cepat daripada pesawat ulang-alik awan gelap. Siu, energi bilah emas gelap itu mencapai Luo Feng juga. Keduanya sama-sama menghadapi bahaya. Namun, mereka memiliki metode yang sama sekali berbeda untuk menghadapinya. Sebuah perisai muncul di hadapan pria lapis baja yang kabur itu, dan dia menggunakan energi roh untuk memblokirnya. Merusak, Luo Feng memegang satu perisai di tangannya dan pisau bayangan darah di tangan lainnya. Dengan raungan, bilahnya menekan ruang di sekitarnya, bahkan memengaruhi energi dunia bilah di sekitarnya. Pedang ini penuh dengan kebrutalan, dan sangat cepat. Tepi bilahnya berkilauan emas dan itu menebas langsung ke benang energi bilah emas itu. Gemuruh, Luo Feng merasakan dampaknya dan terlempar ke belakang 10 meter. Darahnya mendidih di dalam, namun energi bilah emas gelap itu sudah tersebar. Ci. Di sisi lain, energi bilah yang dikendalikan Luo Feng secepat cahaya. Kecepatan gerakan perisai tidak bisa mengimbanginya sama sekali. Setelah menangkis 2 kali, ketiga kalinya, itu menembus kepala pria lapis baja biru itu. Tubuhnya jatuh. Luo Feng melihat ke tubuh lapis baja biru dan berkata dengan lembut, kami berdua memiliki dunia pedang. Tapi pedangku dan persenjataan Nansen tidak terlalu berbeda levelnya. Level 7 dari jembatan surgawi, sukses. Bolan, aku yang akan memimpin. Luo Feng tersenyum dan bergegas ke langit, menuju ke tingkat 8. Di ujung tingkat ke-8 jembatan surgawi, Luo Feng melihat meteorit yang mengambang, setiap 3 tingkat jembatan adalah tingkat terobosan. Namun, menjelang akhir, semakin sulit, seperti tingkat 19, 20 dan 21, melewati tanggal 21 akan membuat seseorang menjadi ksatria, makhluk abadi di level yang sama dengan pemimpin negara alam semesta. Level 20 dan 21 sangat sulit. Dari tanggal 7 hingga 8, kesulitannya mungkin tidak seberat dari tanggal 6 hingga 7. Namun itu masih pasti lebih dari tanggal 5 hingga 6. Mencoba level 8 di universe level 9, kamu memang luar biasa. Saat ini, di level semesta perusahaan virtual universe, hanya ada satu yang telah melewati level 8. Pria lapis baja biru itu berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap, matanya tersenyum di balik topeng, terima ini. Gemuruh, tongkat panjang emas gelap pria lapis baja biru itu menembakkan 10 juta lampu emas. Luo Feng melakukan hal yang persis sama, karena secara bersamaan, bilah emas kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, segera terhubung dengan ruang dan hukum emas. Tanah dan langit berubah warna, dan dalam sekejap seluruh lingkungan dipenuhi dengan energi pedang. Masih di level 6 yang sama. Dunia sendiri. Gemuruh, pria lapis baja biru mengendalikan dunia pedangnya dan dengan keras menabraknya. Segera sisi Luo Feng mulai runtuh dan terbelah, dunia pedang pria lapis baja biru itu masih terus berkembang. Tidak baik, ekspresi Luo Feng berubah. Dia menjadi seberkas cahaya, memegang pedang bayangan darah dan menyerbu musuh. Energi bilah emas gelap terbentuk tepat di depan matanya dan menembus kepalanya. Luo Feng kalah, level 8, gagal. Aku benar-benar kalah seperti itu. Luo Feng duduk di ruang kerjanya, masih terkejut dari sebelumnya. Menurut informasi yang aku lihat, ini seharusnya menjadi level omnipresen di dunia pedang. Level 6 Nansen Armament, dunia Blade adalah serangan yang sangat menakutkan. Sama seperti level 1, membentuk satu bilah emas, hingga 9. Dunia pedang juga memiliki level yang berbeda. Luo Feng saat ini baru pada awal mengendalikannya, dan mampu menyingkat satu utas energi bilah. Dia juga harus berada dalam jarak dekat dengan musuh untuk melakukannya. Karena, saat dia semakin jauh, kontrolnya akan melemah, dia masih tidak bisa mengendalikannya sesuka hati. Namun lawan level 8 melakukannya dengan mudah. Dia mengumpulkan energi pedangnya dalam sekejap dan membunuh Luo Feng. Seseorang harus mencapai tingkat kendali dunia pedang di mana seseorang dapat dengan mudah melakukan apa yang diinginkannya, untuk membuat energi pedang ada di mana-mana. Alasan kegagalanku adalah karena energi pedang lawan ada di mana-mana, dan aku bahkan tidak bisa bertahan. Meski sudah lulus level 7, dia tidak bangga sama sekali, tapi tetap melanjutkan studinya seperti biasa. Jembatan surgawi alam semesta virtual. Penjaga Bevin menatap dengan mata terbelalak, bergumam, manusia di alam semesta memiliki triliunan ras, saya telah melihat banyak orang jenius. Namun Luo Feng ini, dia benar-benar melebihi Bolan. Bakat Bolan sangat mengejutkan banyak orang sebelumnya. Menarik, ini semakin menarik. Setelah itu, Bevin mengirimkan berita bahwa Luo Feng menyelesaikan level 7 kepada orang-orang yang terlibat, juga mengirimkannya ke semua anggota wilayah awal dan awal yang mutlak.
Gunung Yuxiang, wilayah asal, tempat latihan Long Yun. Di tempat latihan yang luas, Long Yun berlutut di lantai, mengepalkan tinju ke tanah suci. Gemuruh, 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 tanah bergetar dan ekspresinya berat. Setiap pukulan menghancurkan tanah lebih banyak, sampai sebuah kawah terbentuk. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan kembali dengan bangga ke negara alam semesta air yang membengkak. Saya mengatakan bahwa saya akan menjadi pejuang mutlak di alam semesta. Saya mengatakan bahwa saya akan selalu tetap berada di wilayah asal. Long Yun mengertakkan gigi, matanya dipenuhi dengan pembuluh darah. Kenapa, saat itu Luo Feng dan aku tidak terlalu berbeda levelnya. Namun saat ini aku baru saja melewati level 5 dan dia sudah melewati level 7. Aku tidak akan menerimanya. Aku tidak akan menerimanya. Long Yun menggertakkan giginya. Tenang, aku harus tetap tenang. Dia memejamkan mata dan bergumam pelan, ya, selangkah demi selangkah. Saya tidak bisa membiarkan dia memengaruhi emosi saya. Jika saya terganggu, saya pasti akan gagal. Saya harus tetap tenang. Long Yun adalah orang yang sangat rendah hati, namun tidak ada yang benar-benar berani memandang rendah dirinya. Dia diam. Dia sendirian selama ini. Dalam kumpulan kompetisi jeniusnya, bakatnya mungkin hanya berada di peringkat 20 atau 30, tetapi kecepatan peningkatannya sama cepatnya dengan Wuka. Demikian pula di wilayah primal, Bolan berada di vilanya. Bolan memegang pisau darah di tangannya dan dia dengan santai mengayunkannya. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan dengan lembut mengetuk layar di depannya dan sebuah surat terbuka. Luo Feng berhasil melewati level 7. Bolan dengan lembut membacanya, setelah itu dia benar-benar membeku. Pak, bilah darah jatuh ke lantai, tabrakan itu benar-benar membangunkan Bolan tiba-tiba. Dia lulus. Dia melampauiku. Bolan bahkan tidak peduli dengan bilah darah di tanah, diam-diam berjalan ke tempat tinggalnya dan ke ruang kerjanya. Dia duduk bersila dan menatap foto yang tergantung di dinding. Itu tentang seorang lelaki tua yang mengajar seorang pemuda. Dia duduk diam. Tidak ada suara yang digumamkan. Ada tempat yang sangat ramai di wilayah awal yang mutlak arena. Area itu adalah arena publik di mana para jenius sering berkumpul untuk berdebat satu sama lain, bahkan bertaruh pada pertandingan. Tentu saja kedua belah pihak akan bertaruh pada pertarungan mereka. Bagaimanapun, kematian di alam semesta virtual itu palsu, dan tidak ada yang berani bertaruh terlalu banyak pada orang lain. Yang mulia, saya pikir Anda harus menyerah. Yang mulia Wuka, Anda sudah kalah 8 pertandingan hari ini. Lagi pula, kamu masih akan kalah. Sekelompok anggota awal absolut tingkat alam semesta yang menonton pertandingan mengejek dan tertawa. Di arena, Wuka terbaring rata di sudut arena. Kepalanya dipenuhi darah saat dia berbaring di sana dengan napas terengah-engah. Diam kalian semua, dia meraung dengan ganas. Dia berdiri tiba-tiba, saat darah segar menodai wajahnya yang merah. Dia menatap tajam ke arah sekelompok penonton di bawah arena, aku belum mati. Setelah itu, dia menatap pemuda yang jauh dengan sisik putih perak di wajahnya. Pemuda itu mendengus dingin, Yang mulia, Anda sudah kalah 8 pertandingan berturut-turut, saya pikir Anda harus pergi. Bullshit, Wuka meraung. Gemuruh. Dengan satu langkah, seluruh tubuhnya langsung menuju ke arah pemuda itu yang mendekat sampai hanya tersisa 10 meter. Di tangannya, 2 kapak pendek muncul. Dia melambaikan salah satu dari mereka dan mengayunkannya langsung ke pemuda itu. HMPH, pemuda dengan sisik putih perak segera menghindar dan meninggalkan 100 gambar. Dengan suara gemuruh, dia segera meraih salah satu lengan Wuka dan mengayunkannya untuk menghancurkannya langsung ke tanah. Enyah! Kapak Wuka yang lain segera menebas tepat melalui lengannya yang ditangkap, dan dia melemparkan kapak itu lurus ke arah pemuda itu, menyebabkan ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menghindar secepat kilat. Namun, sudah ada luka tebasan di dadanya saat darah segar mengalir. Hahaha, hahaha. Wuka berdiri di sana, tangan kirinya meraih kapak. Darah segar mengalir dari lengan kanannya yang patah, namun dia tertawa keras. Dia memegang kapak dan menunjuk dengan tangan kirinya ke arah pemuda itu. Mo Yilin, bukankah kamu dengan bangga menyatakan seperti orang idiot sebelumnya, bahwa aku bahkan tidak akan bisa menyentuhmu? Haha. Pemuda itu menggertakkan giginya, menatap Wuka, kamu orang gila. Haha, orang gila, Luo Feng dari 3 pahlawan awal absolut kita adalah orang gila sejati. Aku tidak bisa dibandingkan dengan dia. Wuka tertawa terbahak-bahak, setelah itu dia berbalik menghadap kelompok di bawah. Dia menunjuk ke arah mereka, kalian semua dengarkan, kami berdelapan baru di sini. Bukankah kalian semua baru saja berlatih beberapa ribu tahun lebih lama dari kami? Apa yang bisa dibanggakan? Namun, kalian semua sangat sombong, mengatakan aku, Wuka, bahkan tidak dapat menyakiti siapapun dari kalian? Aku baru saja melewati level 5 dan kalian semua telah melewati level 6. Jangan meremehkan kami, orang-orang baru.
Setelah dia selesai, dia langsung melompat dari arena. Kelompok di pinggir arena, ada 8 yang berkumpul. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah panjang abu-abu perak. Dia berkata dengan dingin, Wuka memang seorang pejuang manka, pemberani. Namun pemula tetaplah pemula. Selama pertempuran kualifikasi ini, kalian berdelapan memasuki wilayah daratan dan langit. Hanya sekitar 10 anggota di wilayah itu telah mencapai level 6. Kelompok jenius tingkat alam semesta semua menerima surat secara bersamaan. Kita semua menerima sesuatu? Siapa yang mengirimnya? Buka. Kelompok anggota tingkat alam semesta senior di wilayah awal absolut semuanya membuka surat. Apa? Tingkat 7? Luo Feng? Ini Luo Feng dari 8 pemula? Banyak jenius tidak bisa membantu tetapi terkejut. Level 6 hingga 7 terlalu sulit, meskipun mereka jenius yang telah berlatih selama ribuan tahun, hanya 5 dari mereka yang berhasil melewati level 7. Sisanya masih tertahan pada tanggal 6. Luo Feng, Wuka yang baru saja akan pergi mendengar, dengan cepat membuka surat dan membaca isinya. Dia segera menatap dengan gembira dan terkejut. Setelah itu dia menunjuk ke arah kelompok senior dan tertawa keras, kalian sekelompok bajingan, apakah kamu melihatnya? Sungguh jenius, apa jenius sejati? Bagaimana dengan kami pemula? Kita baru berlatih 100 tahun, bagaimana dengan itu? Namun kita bisa melewati level 7, bagaimana dengan itu? Haha, kalian semua lebih baik mengingat nama Luo Feng. Dia salah satu dari 3 pahlawan dari wilayah awal absolut. Wuka tersenyum lebar. Kelompok senior semua terdiam. Luo Feng, pria berjubah perak abu-abu menyipitkan matanya, melirik Wuka yang memegang kapak bernoda darah dan pergi. Untuk dapat melewati level 7, saya harus memeriksanya dengan benar. Upaya kami untuk bergegas ke wilayah utama kali ini. Luo Feng ini telah menjadi ancaman. Wilayah rahasia kehormatan dari aliansi tentara bayaran alam semesta mirip dengan wilayah primal perusahaan virtual universe dan wilayah awal absolut, wilayah rahasia yang digali dan direnovasi. Kehormatan wilayah rahasia, ada sebuah planet besar yang sunyi. Itu disebut arena neraka. Serigala kurus seperti manusia dengan bulu kuning dan mata hijau menatap ke kejauhan sambil berdiri di atas batu. Tiba-tiba dia mengerutkan kening, mata coklatnya berkilau hijau. Luo Feng? Kumpulan baru ini cukup mengesankan. Namun, slot untuk wilayah asal adalah milikku. Alam semesta virtual, wilayah primal, tempat latihan Bolan saat ini adalah tanah es. Ada cukup salju untuk mengubur seseorang sampai ke lututnya. Bolan duduk bersila di salju, bertelanjang dada dengan mata terpejam. Bola, sebuah suara dingin terdengar. Hua, Bolan berdiri dan salju turun ke segala arah, dan dia berbalik untuk melihat. Seorang pria tinggi dan kurus dengan mata seperti ular berbisa, dan tubuh beriak dengan hukum asal, muncul di tanah es, menatapnya. Luo Feng telah melewati tingkat 7. Mengapa Anda tidak terpengaruh olehnya? Guru, Bolan membungkuk, tidak berbicara lebih banyak. Anggota wilayah primal memiliki keabadian yang secara khusus melayani untuk mengajar mereka, dan sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka bahkan dapat berubah untuk guru abadi yang berbeda. Yang ini di hadapannya adalah level resmi yang abadi. Bodoh, lelucon apa? Mata dingin pria itu menatap Bolan. Apakah kamu begitu bodoh sehingga kamu masih bersikeras dengan cara lamamu? Guru, aku sudah memikirkannya. Bolan membungkuk. Berbicara, kata pria dingin itu. Saya akui saya terlalu bangga sebelumnya, dan terlalu percaya diri. Kata Bolan dengan lembut. Studi tentang tablet kekacauan alam semesta, saya telah memutuskan untuk fokus pada hukum ruang angkasa. Itu bijaksana. Pria dingin itu mengungkapkan senyuman. Sama seperti bagaimana orang tua yang membuat keputusan untuk anak-anak mereka, tetapi mereka keras kepala dengan cara mereka. Namun ketika anak itu tumbuh dewasa dan menemukan bahwa jalan yang dipilih orang tuanya untuk mereka adalah pilihan yang tepat. Satu teori, keputusan Bolan adalah keputusan yang bijaksana. Ketika dia masih muda, banyak prajurit tidak berbakat seperti dia, maka pilihannya selalu benar. Namun, berkaitan dengan masalah tablet mana yang harus dipilih di kota kekacauan utama, yang memberinya nasihat adalah orang-orang yang tidak mati dan bahkan para pemimpin negara alam semesta takut para jenius itu jatuh. Undiings dan bahkan pemimpin negara alam semesta, seberapa tinggi perspektif mereka? Kehidupan abadi mereka yang panjang telah mengakibatkan mereka melihat berapa banyak generasi jenius yang lewat. Saran mereka adalah hasil dari pengalaman mereka. Mungkin, jika Bolan terus menyusuri jalan ini, dalam 10.000 tahun, 100.000 tahun, sejuta tahun, dia masih akan menjadi pejuang mutlak di antara yang abadi. Namun, Luo Feng dari generasi yang sama akan jauh meninggalkannya dalam debu. Bakat luar angkasamu adalah yang paling absurd yang pernah kulihat. Kata pria dingin itu. Bahkan dibandingkan dengan para jenius legendaris sebelumnya, hanya bakat luar angkasamu yang kelas atas. Keputusanmu sangat bijaksana.
Kamu harus merayakan memiliki saingan seperti Luo Feng di generasi yang sama. Karena dia mengejutkanmu, kata pria dingin itu. Bolan terdiam, matanya bersinar dengan cara baru. Luo Feng, karena kamu sudah membuat keputusan, maka kita akan mulai sesuai dengan rencana yang aku buat. Kata pria dingin itu. Tablet alam semesta adalah salah satu yang terlatih dalam ruang dan waktu. Namun lebih dari 1 triliun tahun, berapa banyak yang mampu bekerja di ruang dan waktu dan berkembang dengan kecepatan yang sama? Oleh karena itu, ada 3 cara untuk mempelajari tablet alam semesta. Salah satunya adalah memiliki waktu sebagai yang utama dan ruang sebagai yang sekunder. Yang lainnya adalah ruang sebagai yang utama dan waktu sebagai yang sekunder. Yang terakhir adalah melatih keduanya secara bersamaan. Jika opsi ketiga tercapai, seseorang pasti akan menjadi sangat kuat, dan Bolan telah memilih opsi ketiga ini sebelumnya. Tapi sekarang, dia memilih untuk membiarkan ruang menjadi yang utama dan waktu sebagai yang kedua. Setelah jalan dipilih dengan benar, kecepatan peningkatannya akan mengejutkan. Luo Feng, cepatlah. Orang gila, datanglah ke Wuka. Luo Feng yang sedang mempelajari coretan ruang waktu volume ketiga dengan serius segera menerima banyak pesan dari Wuka dan Rongjun. Mereka berdua khawatir akan mengganggu pelatihannya, oleh karena itu mereka mengirim pesan. Asisten virtual Babata akan melapor ke Luo Feng sesuai dengan situasinya. Mereka berdua, mengapa mereka mencariku begitu mendesak? Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia terbang keluar dari balkonnya dan ke langit, menatap villa Wuka yang tidak terlalu jauh. Di dalam ruang tamu, Wuka dan Rongjun duduk di sana, menghadap meja dengan anggur di atasnya. Orang gila ada di sini. Rongjun berdiri. Luo Feng. Wuka adalah orang pertama yang bergegas keluar dan menyambutnya dengan pelukan beruang. Ada apa? Luo Feng terkejut saat dia menghindar ke samping, tersenyum ketika dia melihat Wuka. Mengapa begitu ramah? Orang gila, kamu terlalu hebat. Wuka meraih lengan Luo Feng dan menyeretnya ke ruang tamu. Luo Feng melihat anggur yang sangat enak di atas meja, terutama dengan 2 kata rumit Thunder Rain. Dia terkejut. Wuka, kamu bajingan pelit benar-benar membeli anggur Thunder Rain? Anggur hujan guntur, pada kenyataannya, itu adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Truyan tidak tahan untuk minum dengan santai. Bahkan di dunia maya, 1 botol ini saja berharga 32 elemen campuran. Artinya 1 botol ini setara dengan kekayaan seluruh penguasa sektor, meminum 10 galaksi sekaligus. Namun di antara Luo Feng, Rongjun dan Wuka, tidak diragukan lagi Wuka adalah yang paling kaya. Tidak ada cara lain, ayahnya memiliki posisi yang begitu tinggi. Ayah Wuka adalah salah satu tokoh puncak di negara alam semesta Manka. Namun meski begitu, dia tidak akan berani menghabiskan uang dengan cara ini. Apa 1 botol anggur? Wuka berkata dengan penuh semangat saat dia dengan lembut membuka tutup botolnya, dan menuangkan segelas untuk Luo Feng. Cairan itu tembus pandang, dengan tetesan seperti kristal yang mengambang di dalamnya, dan tetesan itu memiliki jejak listrik yang mengalir melaluinya. Meskipun sebotol anggur ini tidak memiliki efek yang sama dengan mengubah struktur tubuh seseorang dalam kenyataan. Namun dari tubuh dan jiwa, perasaan itu sama. Meminumnya di alam semesta virtual adalah kemewahan yang ekstrim. Hanya 1 botol. Kakak, kamu sudah melewati level 7. Itu luar biasa, mendebarkan. Wuka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Oh, kalian semua tahu tentang itu? Luo Feng tercengang. Orang gila, kamu tidak tahu malu. Selain itu, Rongjun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menikmati anggurnya. Benar-benar tidak tahu malu, Anda sebenarnya tidak pernah memberitahu kami tentang ini. Untungnya penjaga Bevin mengirim pesan kepada kami semua, kata Wuka. Berengsek, Luo Feng menatap, Bevin ini sebenarnya. Hahaha, pesan itu datang pada waktu yang tepat. Wuka berkata, kamu tidak melihat, sejak saat dunia maya mengirim pesan tentang pertempuran kualifikasi, para senior di wilayah awal absolut yang damai sebelumnya tiba-tiba menjadi sombong dan penuh semangat. Semua orang berlomba untuk tidak ditendang ke wilayah langit dan daratan. Wuka menggelengkan kepalanya, para senior itu memandang rendah kami berdelapan, yang masih baru. Saya tidak senang dengan itu, maka saya terus-menerus menantang mereka untuk berperang. Sering bertarung, Luo Feng tercengang. Wuka baru saja melewati jembatan surgawi tingkat 5. Tapi, di antara 30 senior level alam semesta, 5 dari mereka telah melewati level 7 dan 25 telah melewati level 6. Kenapa, aku tidak bisa bersaing? Orang-orang Manka kami tidak pernah menundukkan kepala dan mengaku kalah. Bahkan jika kami kalah sementara, kami akan kembali berperang lagi. Wuka mendengus dingin, kelompok bajingan itu semuanya sombong. Pada akhirnya, mereka masih terluka olehku. Namun, ini masih belum mendebarkan. Bagian yang mendebarkan adalah, ketika kelompok itu melihat surat itu dan berita kamu lulus tingkat 7.
Kamu tidak melihat ekspresi mereka, itu mengasyikkan. Banyak yang hanya menatap dengan mata terbelalak karena terkejut. Wuka tertawa keras. Saat itu saya mengejek dan menertawakan mereka bahkan tidak bisa membalas. Itu benar-benar mendebarkan, maka saya membeli sebotol Thunder Rain untuk merayakan pencapaian kami para pemula, dan juga orang nomor 1 di angkatan kami. Untuk sementara nomor 1, Rong Jun tersenyum di samping dan melirik Luo Feng. 6. Sementara nomor 1, Wuka mengangguk. Luo Feng tertawa. Alasan mengapa dia rukun dengan keduanya adalah karena satu kesamaan mereka, yaitu mereka tidak pernah mau mengakui kekalahan. Mereka mungkin untuk sementara tertinggal, namun tidak ada yang akan menyerah dan malah terus meningkat. Wuka, Rong Jun, aku siap menerima misi lain, kata Luo Feng. Namun, pengetahuan saya tentang misi sangat rendah, apakah Anda punya saran? Misi, tentu saja semakin tinggi kesulitannya, semakin mengejutkan poinnya, kata Wuka. Saya punya beberapa saran, saya sudah menyelesaikan 10 misi selama 100 tahun saya. Rong Jun berkata, dan ini semua disarankan oleh guruku. Mereka bertiga memulai diskusi mereka. Rencana Luo Feng adalah pertama-tama melewati jembatan surgawi tingkat ke-7. Dan setelah itu, ambil waktu untuk pergi melakukan beberapa misi. Melalui pertempuran kehidupan nyata dan bersama dengan lingkungan pelatihan, dia akan dapat meningkatkan dirinya sendiri. Melalui misi dunia sungai darah pertama itu, dia telah memperoleh manfaat besar, dia tidak berniat melakukan misi acak, sesederhana itu. Setiap misi harus memiliki beberapa manfaat besar yang bersembunyi di baliknya. Itu semua tergantung pada apakah dia bisa mendapatkannya atau tidak. Tentu saja, prasyaratnya adalah kekuatan. Mereka bertiga mengobrol sebentar. Luo Feng akhirnya memiliki rencana yang lebih jelas tentang bagaimana memilih misinya. Anggur ini benar-benar enak. Perasaan ini bahkan lebih indah daripada evolusi kehidupan ketika saya menerobos ke tingkat alam semesta. Luo Feng memejamkan matanya, merasakan perubahan pada tubuh dan jiwanya. Perasaan nyaman itu, tentu saja ini semua disimulasikan oleh perusahaan virtual universe. Hujan guntur yang sebenarnya adalah sesuatu yang bahkan Wuka tidak mampu dalam kenyataan. Dan bahkan orang-orang seperti Kaisar Truyan, Kaisar Tongnan, makhluk abadi ini, mereka hanya akan membeli kemewahan seperti itu setiap tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anggur ini luar biasa. Sudah waktunya aku menghadiri kelas hari ini diajarkan oleh Kaisar Abadi, yang cocok untukku. Luo Feng bangkit. 6. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Lanjutkan. Rong Jun dan Wuka berbaring di sofa, menikmati anggur yang lezat, tidak mau bangun. Pelatihan harus keras, tetapi seseorang harus tetap memanjakan sesekali dan menikmati kemewahan hidup. Dua bajingan ini. Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, setelah itu dia menjadi seberkas cahaya dan terbang langsung ke langit. Saat ini, di dalam villa lain di wilayah awal yang mutlak. Kelas hari ini berbicara tentang ruang dan emas, perpaduan dari dua hukum ini. Luo Feng pasti akan pergi. Mo Yilin, Asi, kalian berdua harus menghadiri kelas juga dan menemukan cara untuk menantang Luo Feng untuk merasakan dia keluar. Begitu kita tahu jurus apa yang dia miliki, kita akan bersiap dan saat pertarungan kualifikasi datang, itu akan jauh lebih mudah.